Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha. Alhamdulillah, dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita bisa bermuwajahah melalui siaran langsung Al-Dzikra. Untuk itu, kepada sahabat-sahabat Al-Dzikra, mudah-mudahan kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Al-Dzikra yang saya hormati, mudah-mudahan saum yang sudah kita jalankan dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang kunci kebahagiaan. Setiap orang mendambakan hidup bahagia. Setiap orang mendambakan hidup beruntung. Setiap orang mendambakan hidup sukses. Ada orang yang beranggapan bahwa kebahagiaan, kesuksesan, keberuntungan itu ada pada harta yang berlimpah, ada pada jabatan yang tinggi, gelar perguruan tinggi, ketampanan, kecantikan, anak keturunan, bisnis, dan sebagainya. Tapi tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa kebahagiaan itu terletak pada harta kekayaan. Banyak orang yang banyak harta kekayaan, dia tidak hidup bahagia. Banyak orang yang gelarnya banyak, tapi dia tidak menikmati dengan gelar yang banyak. Jabatan yang tinggi, banyak orang yang mengejar jabatan yang tinggi. Setelah dia mendapatkan jabatan, ternyata dia tidak menikmati dan tidak merasakan kebahagiaan dari jabatan yang dia raih. Bahkan ada orang yang beranggapan bahwa kebahagiaan terletak pada keturunan. Ternyata banyak orang yang memiliki keturunan, justru dengan keturunannya dia tidak mendapatkan kebahagiaan yang selama ini dia dambakan, yang selama ini dia cita-citakan. Sebetulnya apa sih kunci kebahagiaan? Allah sudah memberikan suatu isyarat di dalam Al-Quran, surat As-Sam ayat 9. Allah berfirman, Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung, telah berbahagia. Siapa? Man zakkaha, orang yang telah mensucikan dirinya. Sahabat Al-Dzikra yang saya hormati, di dalam ayat tersebut Allah menyebutkan dengan kalimat Qad aflaha. Aflah itu artinya kebahagiaan. Kebahagiaan ada 3. Satu, ada kebahagiaan yang bersifat material, ada kebahagiaan yang sifatnya emosional, dan ada kebahagiaan yang bersifat spiritual. Kebahagiaan materi. Kebahagiaan material yaitu kebahagiaan seperti kita bahagia ketika seseorang bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan yang berbentuk materi. Namun perlu diingat bahwa kebahagiaan yang bersifat material itu sifatnya sementara. Seperti kita punya uang.
Ketika kita tidak punya uang, kemudian kita punya uang, pasti kita akan bahagia. Tapi kebahagiaan itu bersifat sementara. Bawa uang, kemudian kita ingat punya utang, kemudian uang itu dibayar untuk membayar utang. Akhirnya kebahagiaannya hilang. Karena tadi dia sudah berharap dengan uang yang banyak ini bisa beli apa, bisa beli itu, bisa beli ini. Ternyata setelah dia ingat bahwa dia punya utang, akhirnya uangnya dipakai untuk bayar utang. Akhirnya hilang lagi kebahagiaan. Itulah kebahagiaan yang sifatnya materi. Contoh lagi, ketika kita lapar, kita mendapatkan makanan, kita akan bahagia. Karena rasa lapar yang dirasakan bisa hilang dengan makanan yang kita makan. Tapi ingat, kebahagiaan yang bersifat material ini sebentar. Kita menikmati, merasakan nikmatnya makanan, itu hanya sebatas di mulut. Sudah masuk ke dalam perut, tidak lagi kita merasakan kenikmatan. Makanya kenikmatan itu sifatnya sementara. Yang kedua, ada yang disebut dengan kebahagiaan yang kebahagiaan emosional. Kebahagiaan emosional adalah kebahagiaan ketika kita dipuji. Ketika ada orang lain yang memuji kita, kita bahagia, kita berbahagia. Bunga ceksuna nama, tapi kabungah eta sifatna sementara. Nah, kadang-kadang ada justru orang memberikan kebahagiaan yang bersifat emosional tetapi semu. Kadang-kadang ada orang tua yang memberikan pujian kepada anaknya. Neng gelis, neng kasep, kadieu baru nyamperkeun bunga, budak tete kasep teh gelis ge disebut kasep, disebut gelis. Setelah menghadap, kata ibunya, neng tolong bersihkan dapur, neng tolong bersihkan halaman rumah. Maka anak yang tadinya bahagia mendapatkan pujian dari orang tuanya, dari ibunya, seketika itu hilang. Karena ternyata pujiannya bersifat sementara. Yang ketiga, ada yang disebut dengan kebahagiaan spiritual. Kebahagiaan spiritual adalah kebahagiaan yang didasarkan atas keikhlasan. Salat akan bahagia ketika dilaksanakan dengan ikhlas. Puasa akan bahagia ketika dilaksanakan dengan ikhlas. Zakat, haji, itu semua akan bahagia manakala dilaksanakan dengan ikhlas. Tarawih, kita melaksanakan tarawih akan bahagia ketika melaksanakannya dengan ikhlas. Bahkan di dalam saum pun kita akan bahagia ketika saumnya dilaksanakan dengan ikhlas. Makanya Rasulullah bersabda, "Lis-shaimi farhatani." Bahwa di dalam saum atau bagi orang yang saum terdapat dua kebahagiaan. Farhatun inda liqaihi, farhatun inda iftarihi. Dia akan bahagia ketika berbuka dan dia akan bahagia ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Nah, maka kebahagiaan yang bersifat spiritual ini adalah kebahagiaan yang sifatnya abadi. Artinya tidak di dunia saja, tapi kebahagiaan ini akan terus sampai ke akhirat. Makanya tadi kata Rasul, bagi orang yang saum ada dua kebahagiaan. Dia bahagia ketika dia berbuka. Coba kita perhatikan, ketika datang adzan maghrib, semua orang berbahagia. Tapi bandingkan dengan orang yang saumnya tidak dengan keikhlasan, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan dari saumnya. Makanya ini yang disebut dengan kebahagiaan yang bersifat spiritual. Nah, ikhwan fillah, saudara-saudara adzikro yang saya hormati,
Nah, makanya Allah memberikan kuncinya supaya aktivitas kita mendapatkan kebahagiaan harus seperti apa? Maka kuncinya kata Allah, zakaha. Apa yang disebut dengan zakah itu? Zakah itu artinya bersih atau membersihkan diri, mensucikan diri. Jadi, tazkiyah merupakan suatu usaha supaya kita dapat menggapai, mendapatkan kebahagiaan yang 3 tadi. Maka tadi dengan apa? Tazkiyah, dengan membersihkan pikiran, dengan membersihkan hati, dengan membersihkan kemauan. Contoh bahwa kita harus tazkiyah, dan tazkiyah itu akan mendatangkan kebahagiaan. Ketika kita sakit, kemudian ada yang menjenguk, pasti ada 2 kemungkinan. Mungkin yang sakit itu bahagia, mungkin tidak bahagia. Tergantung tazkiyatun nafsinya, tergantung bersih tidak pikirannya, bersih tidak hatinya, bersih tidak keinginannya. Ketika hatinya tidak bersih, ketika pikirannya tidak bersih, maka ketika dia ada yang menjenguk, dia tidak akan merasakan kebahagiaan. Wah, saya taman neang teh, pasti rek neangan kekurangan kuring, rek ngabeja-beja dan sebagainya. Ketika ada yang menjenguk, dia tidak bahagia. Kenapa? Karena pikirannya tidak suci, hatinya juga tidak suci. Ketika kita lapar, kemudian ada yang memberi, apakah akan bahagia? Belum tentu, tergantung kepada tazkiyatun nafsi. Bersih tidak pikirannya, bersih tidak hatinya. Ketika hati kita tidak bersih, ketika pikiran kita tidak bersih, maka makanan yang diberikan oleh orang lain tidak akan mendatangkan kebahagiaan bagi dirinya. Justru akan mendatangkan kemarahan, penyesalan, dan sebagainya. Tapi ketika hati kita bersih, kita lapar, ada yang memberi, kita akan mengucapkan alhamdulillah, jazakumullah, dan sebagainya. Contoh lagi, kita makan, ada sate, ada soto, mungkin menurut bayangan kita, wah pasti enak. Apalagi ketika kita buka saum dengan makanan yang beraneka macam, pasti akan enak. Belum tentu, tergantung pikiran kita, tergantung kepada hati kita. Apakah kita akan merasakan enak makan ketika pikiran kita dijejali dengan pikiran-pikiran yang negatif? Ketika hati kita dihinggapi dengan perasaan-perasaan yang jelek, tentu tidak akan kita mendapatkan kebahagiaan tersebut. Nah, oleh karena itu, dari uraian saya yang pendek ini dapat disimpulkan bahwa kebahagiaan akan kita raih, kebahagiaan akan kita dapatkan manakala kita bisa mensucikan pikiran kita, membersihkan hati kita, membersihkan kehendak kita. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi tadkirah bagi kita semua. Ditutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.